maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam kami terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu jikalau ada pertanyaan rohani yang muncul dari saudara-saudara sekalian dan saudara ingin supaya kami menjawabnya, maka silahkan kami tunggu dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara sekalian, kali ini kami masih ingin mengajak untuk merenungkan tentang 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi sesuai dengan kitab Amsal pasal 6, kita sudah meneliti satu persatu dalam paling tidak 7 kali pertemuan hari ini, 7 kali doa malam. Kita baca dulu Amsal pasal 6 mulai ayat 16. Firman Tuhan berkata, ada 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Nah, jadi di sini ada disebutkan 6 perkara bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan menimbulkan kekejian dalam hati Tuhan. Dan sudah kita teliti satu persatu ya, mulai dari mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, kemudian yang terakhir kemarin seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan sekarang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi di sini disampaikan bahwa yang menimbulkan pertengkaran saudara itu dibenci Tuhan. Nah, ini artinya menimbulkan pertengkaran saudara, ini artinya pemecah belah. Ya, saya mengenal kalau di cerita-cerita pewayangan itu ada tokoh Sengkuni. Ya, tokoh Sengkuni itu tokoh yang dihinggapi atau digunakan menitis oleh dewanya penggoda begitu. Jadi kalau kita ya kerasukan kuasa perpecahan gitulah. Karena nanti di Galatia pasal 5 ayat 20 itu disebutkan
ada yang disebut roh perpecahan. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kitab suci menyebutnya bukan hanya sekedar orang yang kasak kusuk lalu menimbulkan perpecahan, mengadu domba satu dengan yang lain, tapi ada kekuatan roh. Nah itu. Nah kita harus hati-hati. Jangan sampai dihinggapi roh perpecahan gitu. Jadi memang dalam kehidupan fakta kita di kiri kanan kita, saudara mestinya pernah lihat ada orang yang suka mengadu domba gitu, ada ya, walaupun tidak banyak. Nah, yang menimbulkan pertengkaran saudara itu dalam terjemahan baru edisi pertama disebutkan semacam itu. Nah, dalam terjemahan lama saya mencermati di sana dituliskan yang menanamkan percideraan di antara saudara bersaudara. Itu dalam terjemahan lama. Kalau dalam kitab suci bahasa Indonesia, Indonesian Modern Bible, itu dituliskan yang menimbulkan perselisihan di antara saudara. Agak berbeda kalimatnya, tetapi satu yang dimaksud. Kemudian dalam bahasa Indonesia masa kini, yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Itu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa tahun 94, terjemah kitab suci terjemahan bahasa Jawa tahun 94, ngedu uwong sak sedulur. Ya, jadi yang mengadu. Nah, jadi harap dibedakan antara penyebab dan yang sengaja menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi dalam faktanya kalau kita mencermati ada yang menjadi penyebab pertengkaran. Nah, apakah semacam itu termasuk? Ya, contohnya begini. Ada dua orang pria yang berkelahi, bahkan faktanya bisa saling bunuh karena memperebutkan seorang wanita. Nah, jadi wanita ini menjadi penyebab pertengkaran. Tapi apakah itu yang dimaksud, saudara-saudara? Yang dimaksud di sini bukan seperti itu, tetapi memang sengaja membuat tidak damai, sengaja membuat pertengkaran seperti itu. Itu dibenci Tuhan. Dan kita orang beriman harus menghindarinya. Kenapa? Karena ya sudah jelas kalau ini di kita yang hidup di zaman perjanjian baru, hukum dari Tuhan Yesus Kristus adalah kasih sesama manusia, mengasihi sesama manusia. Dan kasih itu adalah lawan kata dari perselisihan atau pertengkaran atau permusuhan. Nah, jadi siapapun yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, yang mau menjadi murid dengan sungguh-sungguh, harus menjadi agen kasih, harus membawa damai dan menjauhi permusuhan. Nah, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan dalam bagian kecil ini. Ya, jadi kita sudah meneliti satu persatu. Saya berharap ini kita ingat untuk membawa kita kepada pertumbuhan karakter yang benar, menjadi murid Kristus, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, seperti itu. Jadi karakter yang bertumbuh itu harus bisa menguasai diri dan menjauhi hal-hal yang memang oleh Tuhan tidak boleh, apalagi dikatakan menimbulkan kekejian di dalam hatinya. Itu orang beriman harus menghindarinya. Karena itu saya berharap ini sudah poin yang terakhir dari 7 perkara yang dibenci Tuhan. Sudah kita cermati satu persatu, kita tinggal menghidupinya, saudara-saudara. Dan poin yang terakhir ini saya mengetengahkan nilai, bunyinya demikian. Hukum Tuhan adalah kasih. Orang beriman harus menjauhkan permusuhan tetapi membawa damai. Sekali lagi, hukum Tuhan adalah kasih. Orang beriman harus menjauhkan permusuhan tetapi membawa damai.
Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akhiri dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara. Dan kami terus beritahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap hari pada jam 18 atau jam 6 malam. Ya, ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.